Oke, Adelia saya bandingin lagi ya yang tadi. Nah, di sini Adelia kan sudah mengambil penelitian sebenarnya, sudah ngambil penelitian dari orang lain 2017 ya, Dek, menggunakan forward chaining. Jangan lupa kalau kata forward chaining kan bahasa Inggris, harus diapain kalau forward chaining? Iya lupa Bu. Harus di italic ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem pakar menggunakan forward chaining dapat memudahkan pengguna. Tapi kamu dilihat dulu di sini, ini berapa gejala, berapa penyakit. Gitu loh. Nanti punya kamu bandingkan. Oh, ternyata ada penyakitnya misalnya apa saja yang kamu membuat yang mana. Ada nggak yang berbeda? Gitu loh, Dek. Jadi bukan si forward. Misalnya 5 penyakit gitu, terus dibandingkan sama yang punya orang. Iya. Jadi yang punya orang dulu. Di sini kan kamu menyebutkan nih tahun 2017 itu ada diagnosa penyakit, jenis penyakit kucing. Nah, di aplikasinya kan, nah dia tentang apa? Jadi kamu harus bikin pembedanya. Oh, ternyata dia penyakit kucingnya untuk yang umum, misalnya semua penyakit. Kalau kamu kan hanya di kulit gitu loh. Ngerti nggak? Iya Bu. Jadi ada bedanya. Nanti baru di sini kamu jelaskan kan penyakitnya dia apa saja. Kemudian yang di bawah ini kamu ceritakan. Nah, berdasarkan matlamat di atas bahwa penyakit kucing untuk jenis penyakit kulit kucing itu belum ada, misalnya aplikasi yang membahas tentang penyakit jenis kulit kucing. Untuk itu dibutuhkan sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit kulit kucing dengan yang terdiri dari 5 jenis penyakit ya, kalau nggak salah ruang lingkup kamu kan ada 5 jenis penyakit ya. Iya Bu. Nah, tambahkan di situ ya. Ini sudah benar untuk 5 penyakit, tapi 5 penyakit kulitnya disebutkan apa penyakit kulitnya boleh. Ini kalau nggak disebutnya juga nggak apa-apa, nggak tanya, langsung aja. Ini dibatasi untuk 5 penyakit kulit dengan berapa gejala. Oke. Ya, gejalanya berapa? Ya, ini pakai kan forward chaining yang lupa di iPhone ya. Nah, tujuan penelitian teman-teman yang masih salah, tadi banyak banget yang masih salah, itu adalah tujuan penelitian adalah sama objek yang kamu hasilkan. Kalau si Adelia ini kan membangun sistem pakar berbasis web. Nah, ini benar, tujuannya adalah membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis penyakit kulit berdasarkan gejala-gejala dialami. Nah, ini benar. Ya, kami ya. Jadi punya tujuannya dari kalau dia jadi bisa membantu ini bukan. Ya. Metode penelitiannya ini ini sudah baca. Ini cuma di ini juga di italic. Ya, ini banyak banget. Tidak dimiliki. Kan forward chaining itu adalah bahasa Inggris. Oke, ada yang mau ditanya? Berarti metodenya udah betul semua ya Bu? Betul. Oke, udah Bu, makasih. Yo, sama-sama. Ini latar belakangnya aja ya. Iya Bu. Oke. Next. Oke. Ini ada punya Kevin. Kevin, ada Kevin nggak? Ada Bu. Oke, teman-teman dilihat ya yang punya Kevin. Itu spasinya berapa ya? Ayo, berapa tuh Kevin spasinya? Udah sesuai belum petunjuk penulisan kiri kanan? Kemarin kayaknya udah bener deh. Kenapa jadi begini, Vin? Udah kok, udah justify. Bukan justify-nya, kiri kanannya. Kirinya berapa senti harusnya? Erik, berapa senti harusnya kiri, Erik? Kenapa Bu? Batas kiri berapa harusnya? Kiri itu berarti 3. 4. 4. Kanannya berapa? Kanannya aduh. Kanannya 3. Kanannya 3. Nah, ini sama nih kiri kanannya Kevin, bener nggak? Salah Bu, yang kirinya. Nah, yang kirinya salah. Yang atas cek ya, sama yang bawah ya. Jadi kita harus ngikutin format. Kamu
bener tulisannya tapi formatnya salah, nanti kena lagi. Ya. Oke. Kemudian ini nggak banyak kok, bentar. Nah ini aja ya, dibalikin ya. Yang tadi ya Bu ya. Ya, dibalikin. Terus kemudian ini benar nih, memerlukan sebuah temporal user ini. Jadi nggak pakai kata penulis ya. Ruang bahas ini benar, tujuannya benar ya, metodenya sudah benar. Nah ini apa sih, Vin? Oh itu waktu itu Bu apa Nah. dari buku gitu. Nah ya hati-hati. Kemudian testing bahasa Inggris jangan lupa di italic. Terus kemudian spasinya ini kalau kamu ngetik di Word tanpa kamu setting spasi berarti spasinya biasanya 1,15. Yang diminta adalah 1,5. Paham ya? Paham Bu. Paham ya? Itu aja. Berarti saya tinggal format sama yang bagian penulis itu ya Bu ya? Betul. Babnya mana? Bab 2? Masih baca-baca Bu. Oh belum? Oke. Belum. Siap. Oke. Tapi ingat ya, saya minta sebentar sama saya. Bentar ya Ma, lagi bimbingan. Sebentar Ma. Ya. Paham ya, Evin ya? Paham Bu. Tabungannya dikerjakan ya. Oke. Sekarang Fahri. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Fahri. Oke. Jangan lupa minggu besok semuanya harus bab 2. Sambil bab 1-nya nyisip juga nggak apa-apa, lanjutin aja bawahnya langsung bab 2 ya. Jadi bab 1 bab 2 lanjut, jadi saya periksa sekalian. Karena kenapa? Minggu depannya lagi kan udah nggak ada tuh, kita mau libur lebaran, nanti ketemu setelah lebaran bab 2-nya harus udah jadi semua. Jadi saya kasih tahu apa yang kurang bab 2 harus udah jadi. Nanti setelah itu langsung bab 3 ya. Bab 3 nanti saya presentasi, kalian dengerin dulu apa yang mau dikerjain, nanti pada salah. Oke, ini punya siapa? Fahri. Ada Fahrinya? Ada Bu. Oke, ini udah oke. Nah, teman-teman ini ingin membuat presentasi penjadwalan seeding. Kamu banyak banget salah typo, Dek. Kamu baca satu-satu ya, word by word ya. Banyak kamu sama yang siapa tuh? Yang toko sembako juga sama, toko material ya. Sidang jadi seeding gitu kan di sini banyak. Terus offline kurang dimiringin ya. Website ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah masyarakat. Cukup menggunakan website ini masyarakat ini. Penulisan ini berfokus, maka penulisan ini ingin membuat. Ini nih kata-kata ini nih. Masa penulisan yang membuat saha? Siapa coba? Kan kamu. Ya, dibalik katanya. Tulisan ini berfokus pada perceraian di pengadilan agama daerah mana? Nah, permasalahan yang sering dihadapi adalah proses registrasi dan menunggu jadwal sidang yang cukup makan waktu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem atau di sebuah website yang dapat membuat proses registrasi, pengambilan jadwal sidang dilakukan dengan online. Gitu. Paham? Paham Bu, baik-baik. Paham ya? Awas salah lagi. Ya Bu. Terus cakupan Tangerang, fokus pada masyarakat tinggal Tangerang. Materi tentang apa? Registrasi dengan apa? Pengambilan jadwal sidang kan? Kayaknya itu yang pengambilan jadwal sidang udah. Gedean suaranya, Dek. Kenapa? Kedengeran. Iya, kurang besar suaranya. Kayaknya itu yang pengambilan jadwal sidang udah termasuk ke registrasi dari Bu. Oke, apalagi? Jadi mungkin kamu bilang ruang lingkupnya adalah website ini dimulai dari pembuatan akun ya? Iya, Akun, pendaftaran kemudian akun. Proses registrasi sampai dengan didapatkannya apa? Sampai Surat akte ya? jadwal sidangnya. Akte sidang nggak? Akte cerai apa enggak? Oh, saya belum tahu ya. Iya, tanya Bapak deh. Iya, nanti saya. Ya, kalau bisa kan di-scan saya bilang. Di-scan aja, tapi tetap tulisnya tetap. Jadi dia tinggal ambil gitu loh. Oh, oke. Ya, kalau misalnya secara hukum boleh nggak?
Kalau dia bilang kalau secara hukum nggak boleh, nggak apa-apa. Kamu bilang sampai dari sini sampai sana. Nanti kalau misalnya penguji tanya, kenapa nggak sekalian dapat akte cerainya dari secara hukum tidak boleh Bu gitu. Ya kalau boleh ya bagus banget. Ya. Iya Bu. Tujuan penulisan ini mempunyai 2 tujuan utama. Ini yang salah Dek. Ya lihat tadi punya Adelia, punya si Kevin. Langsung saja kamu membuat apa? Membuat website kan? Website registrasi persidangan perceraian atau perceraian gitu kan, registrasi perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. Nah, website ini diharapkan dapat membantu, apa? Kan membantu 2, membantu masyarakat, satu lagi adalah membantu si pengadilan Pengadilan agamanya. Ya, paham ya? Paham Bu. Titik awalnya itu yang salah, ya. Iya. Nah, jika di analisis ini SDLC, ini 5 ini boleh, tapi sekarang itu diimplementasi, sekarang itu kebanyakan kalau PI menggunakannya 4, ya, planning. Ini tuh teman-teman yang lainnya juga ya, yang menggunakan web, intinya yang menggunakan web, jadi bukan Adel sama bukan, Adel tadi juga sudah, bukan Kevin dia punya sendiri, sama satu lagi siapa ya yang punya sendiri, si Bakar sama si Tiara. Nah Tiara juga beda ya, jadi Tiara itu beda sama Kevin. Nah kalau si ini Rahma juga ya, saya lupa punya siapa ya yang sudah membagi analisis fungsional sama non fungsional. Di analisis ini ada fungsional sama non fungsional deh. Fungsional tadi adalah tugas-tugas apa yang harus ada di dalam, fitur-fitur apa yang harus ada di dalam web yang kamu mau buat. Non-fungsional kamu spesifikasikan. Laptop dengan i3, RAM-nya berapa, gitu loh. Nah, jadi nggak menggunakan framework Laravel. Nah, framework Laravel segala macam tuh di perancangan. Perancangan dibagi menjadi perancangan sistem menggunakan apa? UML, yaitu use case diagram dan activity. Kemudian perancangan database menggunakan kelas diagram. Perancangan apa lagi? Perancangan coding, ya kan? Codingnya itu dibuat dengan apa? Dengan PHP, frameworknya adalah Laravel. Database-nya SQL, paham? Paham, Pak. Nah, perancangan. Nah, implementasi akan dibuat kode yang sama sesuai dengan itu. Dan pengujian masuk di implementasi. Pengujiannya menggunakan apa? Black box dan UIT. Ya, ini black box dan UIT nih harusnya. Black box ya, pengujian secara fungsional. Ya, nanti ditambahkan. Nah, ini bolehlah sampai di sini dulu. Tapi kan kamu biasanya harus ada struktur navigasi, Dek. Struktur navigasi dulu nih. Ya, kalian agama, struktur navigasi, website. Ya. Maksudnya navigasi itu gimana, Bu? Struktur navigasi. Struktur navigasi? Struktur navigasi. Coba cari PI-nya di PI teman yang lain yang struktur navigasi itu kayak apa. Semua website pasti ada struktur navigasi. Struktur navigasi itulah penggambaran menu. Kamu websitenya mau isinya apa aja, itu kelihatan dari struktur navigasi. Ya, perancangan mobile, perancangan perancangan website itu semuanya menggunakan struktur navigasi. Pasti ada. Ya, nanti di bab 2 pasti ada tambahan teorinya apa sih struktur navigasi gitu ya, struktur navigasi jenisnya seperti apa, ya. Iya. Ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang bagian metode penelitian kan kata Ibu cuma 4 doang. Jadi yang bagian testingnya itu dihapus aja atau? Dihapus, masukin ke implementasi. Baik, Bu. Ada lagi. Jangan lupa analisis bagi 2 ya, analisis fungsional sama non fungsional. Nanti kita lihat nih, kalau nggak salah yang Rahma apa ya, yang sudah ada. Iya, Bu. Fungsional sama non fungsional. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, bentar ya, saya cek dulu. Ini Rahma ya? Iya, Bu. Oke, ini ruang lingkup, ya, mata pelajaran. Oke. Menghasilkan sistem informasi akademik yang diharapkan dapat apa, Dek? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Diharapkan dapat apa? Mampu untuk orang tua melihat hasil didik gitu-gitu.
ya kan? Iya, Bu. Nah, mampu membuat apa? Jadi website ini diharapkan bisa apa? Membantu para pengajar hingga menjadi online misalnya, membantu kepala yayasan memiliki, nah, ya kan? Ini benar, tapi ditambahin website ini diharapkan atau sistem informasi ini diharapkan apa? Ya, metodenya. Nah, ini nih saya bilang ada fungsional non fungsional. Hanya bedanya adalah yang perlu diperbaiki adalah analisis fungsionalnya itu kurang rinci, Rahma. Kamu sebutkan fiturnya apa saja. Emang cuma menginput data, nggak bisa edit data. Bisa, Bu. Nah, jadi kamu bisa, aplikasi website ini memiliki fitur untuk siapa dulu? Tadi kan kamu bilang ada 3 ya. Ada si admin, ada si orang tua, ada si siswa gitu ya? Iya. Nah, kamu jelasin sini satu dulu. Kamu bagi A1 misalnya untuk siswa. Siswa bisa apa? Bisa melihat nilai, bisa melihat jadwal, dapat melihat nilai ujian, dapat menginput transaksi pembayaran. Kemudian yang kedua, orang tua dapat melihat jadwal les, dapat melihat nilai hasil ujian. Gitu loh. Paham nggak? Iya, Bu. Yang Paham, Bu. ketiga, admin, dia dapat apa? Nah, itu sebutkan, itu di fungsional. Non-fungsional, speknya aja. Kamu lihat deh PI teman-teman, ya kakak-kakak kelas kalian. Hanya speknya saja. Apa aja fungsi speknya? Komputer yang di minimalnya tuh kamu menggunakan apa? Supaya aplikasi ini kira-kira jalannya seperti apa. Gitu loh. Kan itu dia namanya analisis fungsional sama non-fungsional. Fungsional itu adalah melihat fungsi-fungsinya. Non-fungsional, untuk menjalankan fungsi kita butuh hardware apa saja, gitu. Ya. Kemudian untuk desain, tadi saya bilang dibagi menjadi apa? Perancangan sistem menggunakan apa? UML, pakainya apa? Use case dan activity. Kemudian perancangan database menggunakan kelas diagram. No, nggak bisa IR, ketemu activity itu nggak bisa IR. Ya. Terus kemudian perancangan apanya lagi? Perancangan coding, menggunakan apa codingnya? Ya. Boleh di sini juga, boleh taruhnya, terus implementasi membangun sistem operasi. Kok membangun sistem operasi? Implementasinya akan membangun coding sesuai dengan spesifikasi program, ya kan, rancangan program gitu loh. Terus kemudian pengujiannya menggunakan black box ini ya, menggunakan black box dan UAT sebenarnya deh, yang paling tepat tuh black box dan UAT ya, user acceptance test. Jadi si pengguna itu kita tes nih gitu ya. Pendahuluan ini boleh, tempat tes PHP, MySQL, koma, apalagi struktur navigasi, koma, UML itu kamu ada use case, ada activity, ya kan? Nah, pembahasan. Oke, kamu pakai Laravel kan? Jangan lupa Laravel. Oke. Bahwa tahapan pembuatan website setelah dimulai dari mana? Pembuatan apa? Ya, memulai dari perancangan struktur navigasi hingga menghasilkan coding, gitu kan? Terus penutup ini adalah, iya, udah. Mau tanya apa, Rahma? Udah cukup jelas sih, Bu. Oke, jangan lupa ya bab 2-nya dilanjutkan. Ya. Makasih, Bu. Sama. Siapa yang belum? Saya, Bu. Ada, Bu. Saya juga, Bu. Oh iya, belum ya, tunggu. Azam sama Erik yang mana? Oke, Azam sama Erik ya. Ini punya Azam, oke. Nah. Oke. Ya, ini Azam. Tadi saya bacanya, ini Gojek dan Grab. Emang masih ada Uber? Azam? Azam nggak ada? Masih ada Uber? Yang ada sih, Bu. Iya, ngapain disebutin Uber? Oke. Oleh karena itu, kamu main langsung oleh karena itu nih, kurang nih keterangan yang kamu ngomongin Gojek, terus kemudian dan ala kalanya mengalami kerusakan, maka tersebut akan kerusakan.
perangkat itu akan berusaha memperbaiki. Gimana sih maksudnya? Ada kalanya perangkat tersebut mengalami kerusakan dan perangkat itu akan berusaha memperbaikinya dengan cara gimana sih? Kalimatnya gimana ini, Zam? Ada yang itu Bu. Tukar Bu. Azam ngomong apa ya? Ada yang ketukar Bu kalimatnya Bu. Hah? Ketukar, kebalik Bu itu kalimatnya. Iya, makanya ini maksudnya apa? Perangkatnya kalau masuk kerusakan. Pemilik dong harusnya. Pemilik berusaha memperbaikinya dengan cara mendatangi sebuah service center atau toko perbaikan kantor. Tentu saja dalam hal ini pemilik akan rugi waktu, membutuhkan waktu dan tenaga, bukan rugi waktu, membutuhkan waktu dan tenaga untuk mendatangi toko perbaikan tersebut. Untuk mempermudah dan membantu waktu gitu ya, membantu mengurangi waktu, diperlukannya sebuah dalam karena itu untuk mempermudah perangkat tersebut gimana sih? Mengerti saya. Oleh karena itu agar dapat mempermudah perangkat tersebut memesan jasa. Jadi yang memesan jasa perbaikan komputer si perangkat. Tidak ada batasan tempat dan waktu. Jadi nggak ada di seluruh Indonesia bisa gitu. Tidak Bu untuk. Ini tidak ada batasan tempat dan waktu. Gimana maksudnya? Di dalam hal ini sangat bermanfaat untuk sebagian orang dikarenakan untuk teknisi atau sebagai tukang servisnya. Nah, ini masuk mana nih nyanya? Bisa siapa saja mendaftar dan langsung bekerja. Layaknya sebuah orang developer ojek online seperti online tuh bahasa Inggris, Gojek dan Grab. Jadi kamu ceritanya tuh mau bikin platform baru, ya kan, untuk servis. Gimana sih Jam? Ya, maksudnya Rick, ya Zam benar. Gimana Zam? Maksudnya Zam? Kamu cerita dulu deh maksudnya apa? Kayak nggak nemu. Ini Bu, ingin membuat sebuah aplikasi gitu berbasis Android Bu. Iya terus? Ini dengan apa berbasis Android menggunakan jasa online gitu. Terus dong, saya cuma dengerin dulu. Ini kan untuk layanannya itu nanti untuk daerahnya nanti daerah Jabodetabek. Oke, terus tulis di situ jam kapan saja, di mana saja. Iya Bu. Nah, terus? Untuk nanti kan fitur-fitur yang tersedia nanti kan ada kayak menentu apa mah? Location base kan biasanya pakainya. Iya Bu. Ya kamu tulis dong di situ deh. Itu kamu masih umum banget itu di latar belakangnya. Teman-teman kamu sudah menyebut. Kamu belum menyebutkan penelitian lain mengenai penyewa jasa ini ada nggak? Udah baca belum jurnal? Udah Bu. Iya, mana belum cantumin? Dicantumin dulu tentang jasa online ini, peneliti lainnya siapa yang sudah menggunakan ya 5 tahun terakhir ya. Terus kemudian dia punya fitur apa. Nah, kamu mau bikin apa gitu. Ya? Iya, Bu. Seperti itu. Oke. Kemudian ini kamu langsung bilang peluang lingkup untuk penulisan ini kiri nih mentokin ke sini nih semuanya nih pada salah nih, suruh mentokin nih berbarengan barisnya. Ya, ini komputer typonya gimana nih? Ya. Jadi dia batasannya itu kamu mau apa sih? Wilayah. Oke, wilayahnya Jabodetabek. Terus kemudian apa? 3 hak akses. Admin itu bukan selaku pemilik ya, Dek. Dia bisa juga operator. Yang penting kamu bikin aja admin, terus karyawan, sama pelanggan, gitu kan? Nah, sedangkan karyawan mengupdate kondisi terakhir barang dan servis. Teman-teman, iya boleh kayak gitu. Ya. Jadi kamu tulis dulu ruang lingkupnya. Itu pembayaran gimana pembayarannya? Untuk pembayarannya kan nanti bisa secara langsung sama online Bu. Saya belum coba baca di ini jurnal.
Maksudnya gimana? Jadi nanti setelah gadget misalnya perangkatnya sudah selesai di ini, sudah selesai diperbaiki, di situ bisa langsung pembayaran, Bu. Berarti kan pembayarannya cash ya, cash setelah perbaikan gitu ya? Iya. Oke, terus sebelum melakukan perbaikan ada info belum biayanya berapa? Untuk destinasi ininya biayanya nanti kan Ya, estimasi biaya ada nggak di sistem kamu? ada, Bu. Oke, kalau nggak ada nggak bisa, nanti takutnya udah kamu perbaiki ternyata orangnya nggak bayar. Nah, berarti kamu batas ini proses pembayarannya untuk transaksi pembayaran dilakukan secara tunai setelah perangkat diperbaiki, ya. Nah, tujuan penelitian itu bukan mempermudah pemesanan jasa. Kamu membuat apa? Website atau mobile sih? Mobile, Bu. Nah, tentang pemesanan jasa kan? Berarti kamu membuat tentang aplikasi pembuat pemesanan jasa perbaikan komputer berbasis mobile yang diharapkan dapat mempermudah pemesanan perbaikan gitu loh kata-katanya. Paham? Paham. Oke. Jangan salah lagi, jangan paham-paham doang. Iya, Bu. Ini kamu paling di bawah nih posisi penulisan, yang lainnya udah pada naik ke atas ya. Ini analisis juga tadi dibagi dua, jangan lupa fungsional sama non fungsional ya. Ini tujuannya adalah membuat aplikasi yang membantu, ya boleh. Desainnya jangan lupa perancangan sistem, perancangan database, perancangan apa lagi tadi? Codingnya ya, ini bukan pakai IRD, pakai kelas diagram. Lihat temennya. Implementasi, testing masuk ke sini, di implementasinya menggunakan tadi codingnya apa, kemudian pakai Java ya, sama Android Studio. Kemudian testingnya adalah apa? Black box. Oke? Oke, Bu. Oke. Udah ya? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Erik sekarang. Erik. Ada Erik? Ada, Bu. Ada. Jangan lupa teman-teman periksa typo ya di kayak gini. Ini titiknya kemana ya? Iya, Bu. Nah, ya. Kalau nggak salah kamu banyak juga nih typonya. Iya, saya dia udah ngecek banyak. Di amanah tuh, di amanah. Kan? Nah, ini kurang pasti nih kayaknya nih. Nah, membutuhkan sistem yang lebih efektif dan akurat. Nggak boleh menggunakan kata efektif dan akurat kalau tidak ada pembandingnya. Ya. Ya kan? Membutuhkan sistem yang terintegrasi, membutuhkan sistem yang sistem yang otomatis. Mau aja membutuhkan sistem yang otomatis yang dapat melakukan pengolahan dan transaksi data barang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistemnya pakai I yang dapat didapat. Jadi orang kamu ya mengelola pakai titik lagi pula. Yang mengelola spasi data barang, pegawai, data itu bukan transaksi. Titik lagi, mengapa banget seperti titik, sehingga dapat memudahkan transaksi pembelian, rekap per tanggal, ya. Berdasarkan data masalah tersebut, pengolahan data, penjualan, coba menggunakan sistem bayar yang KRI menggunakan apa SQL. Nah ini kiri kanannya kemana, justify. Ini semuanya ya. Kalau saya mah matanya udah biasa, pasti tahu nih errornya di mana. Ini lagi spasinya sama ini beda, tuh ya kan? Iya, Bu. Ya, membuat website bangunan dapat mempermudah untuk toko bangunan Sinar Harapan yang membuat apa sih toko bangunan? Namanya website apa ini? Website toko bangunan Sinar Harapan. Apa ya? Tapi saya pikirin namanya website-nya. Data pegawai pemasok ini dengan menggunakan tuh jadi nyambung. Udah pakai dengan menggunakan satu aja, menggunakan dengan ya. Oke.
terus sesuai dengan SDLC. Ini sama nih salahnya, ya kan? Ini planningnya kiri kanannya nggak ada. Mempersiapkan website, bukan mempersiapkan, tahap ini akan direncanakan membuat, kan perencanaan planning, ya kan? Bukan perancangan, perencanaan membuat website Toko Harapan itu menggunakan Laravel dan database-nya apa, kan? Analisis tahap awal di mana pengumpulan data, identifikasi masalah yang nih tulisannya kan. Nah, ini juga spasinya dibagi menjadi satu kalimat katanya, menjadi dua. Analisis fungsional mana aja, apa aja tadi saya bilang, kayak tadi Adelia disebutin satu-satu yang saya bilang ya, Adelia Rahma ya, dengarkan tadi yang saya ngomongin tentang Rahma. Dengar. Oke, fungsional juga sama ya, desain juga sama, dibetulin semuanya, implementasi juga sama ya, masuk ya. Dia cuma ada 4 itu. Tujuan pustaka ini apa, cuma dia doang nih kan. Kamu ini di tujuan pustaka kan software banyak, kan banyak pengertiannya, Laravel, MySQL, koma, apalagi. Berarti itu tulis semua ya, kayak gitu-gitu? Ya, struktur Oke. navigasi, kamu ceritain UML-nya, kan perancangan menggunakan UML kan? Nah, use case diagram, activity, class diagram, ya kan? Nah, analisis dan hasil penelitian menggunakan sistem, ya sama, betulin aja, tinggal dibetulin, ya. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Oke, siap. Minggu depan kalau nggak Rabu, Kamis lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.